Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar terus berbenah dalam melakukan tata kelola pelayanan publik. Untuk menghadirkan rasa nyaman, berbagai perbaikan dan terobosan guna melayani masyarakat terus dilakukan. Salah satu di antaranya, pelayanan angkutan gratis untuk anak sekolah. Angkutan gratis tersebut berbentuk bus sekolah yang dimanfaatkan untuk mengantar siswa-siswi ke berbagai tempat sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya, usai siswa-siswi melaksanakan kegiatan belajar atau jam pulang sekolah, bus kembali beroperasi menjemput siswa tersebut untuk diantar ke tempat semula. Kehadiran bus sekolah gratis ini selain merupakan bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, terutama kepada pelajar, juga dalam rangka pengurangan penggunaan sepeda motor sehingga bisa mengantisipasi dan mengurangi angka kecelakaan bagi pelajar. Bus sekolah ini beroperasi 3 kali dalam sehari, mulai dari pagi saat siswa berangkat sekolah atau mengawali aktivitas belajar, kemudian dilanjutkan dengan siang hari, dan terakhir sore hari pada jam pulang sekolah. Pada pagi hari, bus sekolah ini beroperasi dari pukul 6 hingga pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Sementara pada siang hari, beroperasi dari pukul 11 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sedangkan sore harinya, beroperasi dari pukul 15 hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Selain pelayanan bus sekolah gratis, Disub Kampar pada tahun 2025 akan berupaya melakukan peningkatan layanan dengan cara melakukan kerjasama dengan Transmetro Pekanbaru agar bisa beroperasi sampai ke Kabupaten Kampar. Kalau untuk bus sekolah yang sudah kita operasikan sampai dengan hari ini, yang mana terdiri dari 6 bus yang saya katakan tadi untuk jemput dan antar pulangnya. Dan ini sebenarnya tahun kemarin kita hanya jalan 5 bus, tahun ini kita tambah 1 unit bus lagi sehingga jalan 6 bus. Itu untuk bus sekolah. Kemudian untuk Transmetro sendiri itu tidak hanya untuk anak sekolah, semuanya, mulai masyarakat umum, anak sekolah ataupun mahasiswa. Nah, kita tahu bahwa di Kecamatan Tambang yang berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru ini mobilitas masyarakat cukup tinggi, makanya perlu kita beri pemahaman kepada masyarakat untuk penggunaan transportasi umum. Kita berharap ke depan ada kesadaran masyarakat sehingga berkurang jumlah masyarakat yang menggunakan angkutan pribadi, dan tentunya ini akan berdampak kepada menurunnya angka kecelakaan. Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar juga memberi pelayanan dalam bentuk perizinan. Di bidang lalu lintas, Dishub memberikan rekomendasi analisis dampak lalu lintas atau ANDALALIN. Permohonan perizinan ini bisa dilakukan dengan cara badan usaha atau perorangan mengajukan permohonan ke Dinas Perhubungan Kampar dengan melampirkan persyaratan yang sudah ditentukan. Setelah dilakukan pengecekan dan dinyatakan lengkap, petugas dari Dinas Perhubungan melakukan survei ke lokasi objek yang ditentukan. Setelah semuanya memenuhi syarat, maka Dishub mengeluarkan surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini sebagai syarat pengurusan izin di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Kampar. Contoh badan usaha yang akan melakukan permohonan perizinan seperti pembukaan pabrik kelapa sawit. Maka, Dinas Perhubungan menganalisis di antaranya akses jalan, apakah sudah memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh dinas. Begitu juga dengan izin perorangan, seperti membuka usaha galian C atau rumah potong hewan. Apakah di lokasi yang akan dibuat tersebut sudah ada jalan yang layak untuk dilintasi. Selain memberikan rekomendasi ANDALALIN, Disub Kampar juga memberikan rekomendasi untuk izin trayek kepada perusahaan angkutan. Prosedurnya tidak jauh beda dengan ANDALALIN. Setelah memenuhi syarat yang sudah ditentukan,
maka dinas akan mengeluarkan rekomendasi kepada perusahaan angkutan. Perusahaan angkutan yang meminta izin trayek ini, maka dinas mengeluarkan rekomendasi rute seperti rute antar kota antar provinsi atau AKAP. Maka Pemkab Kampar melalui Dinas Perhubungan akan mengeluarkan rekomendasi kepada perusahaan angkutan. Surat rekomendasi ini yang nantinya dibawa oleh perusahaan angkutan untuk meminta izin trayek ke provinsi. Selain itu, ada juga izin angkutan kota atau angkot dan angkutan desa. Maka yang mengeluarkan izinnya ada di Dinas Perhubungan Kampar. Untuk memberikan peluang usaha kepada masyarakat, Dishub Kampar juga membuka ruang dan kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengelola perparkiran. Pengurusan untuk mendapatkan pengelolaan parkir ini cukup mudah. Di antaranya, masyarakat bisa datang langsung ke kantor Dishub dan mengajukan permohonan pengelolaan parkir. Setelah mengajukan permohonan, petugas melakukan survei lokasi. Jika tidak ada sesuatu yang menyalahi aturan dan disetujui, maka langsung dilakukan kontrak antara pihak pertama dan pihak kedua. Dinas Perhubungan saat ini melakukan upaya pendekatan kepada pelaku usaha, salah satunya koperasi, untuk mengembangkan usaha mereka sampai ke sektor perhubungan. Jika ini terwujud, Dishub Kampar akan membantu mereka mengurus perizinan. Sekarang coba mendekati pelaku usaha yang ada di Kabupaten Kampar, salah satunya adalah koperasi untuk mengembangkan usaha mereka sampai ke sektor perhubungan. Dan kemarin kami juga sudah coba jajaki melalui dinas koperasi, ternyata cukup baik respon dari dinas, dan mereka juga menyampaikan bahwa koperasi sendiri yang ada di Kabupaten Kampar sebenarnya tertarik untuk mengembangkan usaha mereka sampai ke sektor transportasi. Kita berharap kalau mereka bersedia bergabung membantu masyarakat dalam mewujudkan transportasi umum, tentunya kita akan membantu mereka untuk mempermudah perizinan-perizinan. Bahkan kita juga akan mencoba melibatkan mereka untuk mewujudkan transportasi gratis untuk anak sekolah yang mungkin nanti kita bisa subsidi dari APBD Kabupaten Kampar. Memfasilitasi sekolah kedinasan. Bentuk pelayanan lain yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kampar adalah dengan cara melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, mulai dari tingkat PAUD sampai SMA. Sosialisasi yang dilakukan diantaranya terkait keselamatan berlalu lintas. Kita juga ada kegiatan salut sadar lalu lintas usia dini, yang mana kita sasar adalah anak-anak kita yang masih kecil seperti PAUD, TK, dan sebagainya. Sehingga dari kecil sudah kita tanamkan kepada mereka tentang lalu lintas ini. Selain itu, Dinas Perhubungan Kampar juga memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang sekolah kedinasan dengan cara memberikan informasi kepada calon siswa yang berminat masuk Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau STTD. Politeknis Keselamatan Transportasi Jalan PKTJ dan Politeknis Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan atau Poltek Trans SDP. Sekolah kedinasan transportasi ini adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menyelenggarakan pendidikan berbasis vokasi dan akademik dalam bidang transportasi. Kepada calon siswa, Dinas Perhubungan Kampar memfasilitasi calon siswa dengan cara memberikan pengumuman yang diakses melalui web Dinas Perhubungan Kampar, yang bisa diakses melalui web Dinas Perhubungan Kampar. Dishub Kampar juga memberikan wawasan dan kisi-kisi kepada calon siswa untuk sekolah kedinasan, sehingga calon siswa memiliki bekal agar bisa mengikuti seleksi baik di STTD, PKTJ, maupun di Poltek Trans SDP. Sekolah ini merupakan sekolah kedinasan yang banyak diincar dan diminati oleh pelajar, karena bagi yang bisa lolos langsung bisa memasuki dunia kerja dengan
terlebih dahulu mengikuti pelatihan. Meski sekolah kedinasan ini terbuka untuk umum, namun tidak semua daerah yang bisa mengirimkan putra terbaiknya masuk ke sekolah STTD, TKTJ, maupun di Poltek Trans SDP. Karena untuk bisa masuk ke sekolah kedinasan ini, hanya daerah yang sudah melakukan nota kesepahaman atau MOU. Kita selalu rutin menganggarkan dan mengirim anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar untuk mengikuti diklat-diklat. Ini tentunya bermanfaat untuk peningkatan kompetensi dari personil Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar. Kemudian kita ada juga bidang pengembangan dan keselamatan, yang mana bidang ini memiliki beberapa inovasi, diantaranya seperti melakukan MOU dengan kementerian, kemudian MOU dengan pemerintah kabupaten kota, dan juga MOU dengan universitas. Dan ini sudah kita lakukan beberapa kali. Di bidang ini juga ada kegiatan senyawa, yaitu Dishub Menyapa Siswa, yang mana kita rutin turun ke sekolah untuk memberikan pemahaman tentang keselamatan berlalu lintas, dan juga kita mempromosikan sekolah-sekolah kedinasan yang berada di bawah Kementerian Perhubungan. Kabupaten Kampar sudah melakukan MOU dengan Kementerian Perhubungan, Kemenhub, yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama dengan 3 sekolah tersebut yang akan berlaku untuk 5 tahun ke depan.